Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 4152012042. Di mana video kali ini diperuntukkan untuk tugas besar 2 saya pada mata kuliah Wireless Network dan Mobile. Dan untuk tema pembahasannya ini adalah implementasi Fleet Management System atau biasa kita singkat FMS, di mana FMS ini pada daerah yang tidak memiliki akses jaringan seluler. Yang pertama saya akan menjelaskan sebuah teori, di mana teori ini terdiri dari 3 slide awal, penjelasan IoT, manfaat teknologi IoT, lalu yang terakhir ada penjelasan Fleet Management System. Oke, kita akan masuk ke penjelasan Internet of Things atau biasa kita singkat IoT, di mana terdapat dua hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama definisi dan juga konsep dasar. Di mana pada definisinya IoT adalah sebuah perangkat yang dapat terhubung dan saling berkomunikasi melalui media internet. Lalu untuk konsep dasar itu sendiri, di mana perangkat IoT ini dapat mengumpulkan data dari berbagai perangkat. Dan perangkat ini dapat menganalisis serta dapat mengambil keputusan. Oke, selanjutnya apa sih manfaat dari Internet of Things ini? Yang pertama ini dari sisi efisiensi dan juga produktivitas, di mana Internet of Things ini dapat memantau serta juga dapat mengoptimalkan sumber daya, cost, dan lain-lainnya, sehingga dapat lebih efisien. Lalu yang kedua ini ada perangkat IoT ini adalah perangkat yang dapat mengambil keputusan yang baik, karena perangkat IoT ini dapat menyediakan data secara real time, sehingga jauh lebih akurat dan juga dapat kita pantau. Oke, selanjutnya masuk di penjelasan Fleet Management System atau FMS, di mana FMS ini adalah sebuah sistem yang dapat memantau, mengelola, dan mengoptimalkan kendaraan pada suatu armada, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan proposal implementasi FMS di daerah tanpa akses jaringan seluler. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jaringan seluler terlebih dahulu. Jaringan seluler adalah jaringan yang dipancarkan oleh menara BTS atau tower BTS, di mana terdapat perangkat BTS, lalu akan ditransmisikan sinyal seluler menggunakan media antena microwave. Lalu, melalui media microwave tersebut akan terpancar sinyal seluler dan akan ditangkap oleh handphone pengguna, di mana pada handphone pengguna itu terdapat antena yang dapat menerima sinyal seluler, sehingga handphone tersebut dapat digunakan dalam mengakses jaringan seluler. Lalu, apabila di daerah tersebut tidak ada jaringan seluler, maka ada dua alternatif lain. Di sini saya menyatakan ada dua alternatif. Yang pertama ini ada komunikasi satelit, di mana komunikasi satelit ini dapat mengkomunikasikan perangkat IoT di daerah terpencil sekalipun. Ya, karena satelit ini adanya di di luar angkasa, sehingga kita mau di tengah laut maupun tengah hutan sekalipun, selama itu tercover dari coverage si satelit itu, seharusnya kita masih bisa berkomunikasi kepada perangkat, masih bisa terhubung pada jaringan. Lalu yang kedua ada LoRaWAN, di mana LoRaWAN ini dapat mengkomunikasikan perangkat IoT di daerah yang jauh dengan konsumsi daya yang rendah. Lalu untuk implementasi teknologi FMS ini, tadi kan saya mencontohkan dua teknologi, di mana yang pertama itu satelit dan juga LoRa. Oke, yang pertama ini implementasinya kita masuk ke pemasangan perangkat, di mana kita menghubungkan jaringan untuk mengumpulkan data kendaraan dan mengirimnya melalui jaringan LoRa atau satelit. Lalu yang kedua ini kita membuat sistem manajemen armada berbasis cloud, di mana nantinya akan ada data kendaraan yang dikumpulkan oleh sistem tersebut, sehingga data tersebut dapat diproses dan menghasilkan informasi yang real time dan relevan. Lalu yang ketiga, pengolahan real time. Nah, di mana manajemen data dapat dipantau dan dikelola secara real time, sehingga dapat melihat lokasi kendaraan, status kendaraan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini ada optimisasi armada. Dengan data yang sudah disediakan barusan, kita dapat dilakukan optimalisasi seperti efisiensi dan juga pemeliharaan kendaraan. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.